Selamat pagi dan shalom untuk seluruh jemaat GMI Kanaan Medan Selatan. Pada hari ini, Sabtu 8 Maret 2025, kita akan mendengarkan renungan pagi firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan, karena besar kasih setiamu kepada kami. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan renungan pagi firman Tuhan. Berkati kami, Roh Kudus mulai yang beracara di tengah-tengah kami. Lawat kami dengan kekuatan dan kuasa-Mu. Kami serahkan doa kami ini kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita pada hari ini tertulis di dalam Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Jemaat boleh membaca seluruh ayat-ayat firman Tuhan ini. Saya membaca ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Sebab itu aku seorang tahanan karena Tuhan. Aku menasihati kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dengan saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Amin. Tema kita hari ini, hidup bertoleransi. Jemaat yang diberkati Tuhan, pesan utama dari surat Efesus adalah bahwa orang-orang percaya di dalam Kristus tidak hanya diperdamaikan dengan Tuhan, tetapi juga dengan satu sama yang lain. Mereka harus menjaga kesatuan tujuan dalam keluarga dan dalam gereja, sambil menolak godaan untuk jauh ke dalam dosa dunia di sekitar mereka. Rasul Paulus menggambarkan tentang apa artinya bagi kita untuk bersama-sama di dalam Kristus. Efesus 4 dibuka dengan panggilan kita untuk hidup sesuai dengan panggilan Kristus. Kita harus berjalan dengan segala kerendahan hati dan kelemah lembutan, dengan kesabaran, saling menanggung dalam kasih, ingin menjaga kesatuan roh. Kita harus saling menanggung dalam kasih, menunjukkan toleransi satu sama yang lain. Dalam kasih berarti bertahan dengan orang-orang atau keadaan yang sulit, atau bertahan dengan sesuatu yang mengganggu atau berbahaya. Berapa kali kita mungkin berpikir atau berkata kita tidak harus bertahan dengan ini, kita tidak harus bertoleransi dengan ini. Sebenarnya kita harus saling bertoleransi, kita harus saling bersabar. Sekarang kita mungkin mendengar ini dan berpikir bahwa kita melakukannya sepanjang waktu. Oh, saya banyak bersabar, saya bersabar dengan tetangga saya bersabar dengan pasangan saya bersabar dengan orang tua saya bersabar dengan rekan kerja saya bersabar dengan bos saya. Tetapi apakah kita bertahan dan bertoleransi satu sama lain seperti yang Tuhan katakan? Mungkin kita bersabar dengan orang lain, tetapi apakah kita bersabar satu sama yang lainnya seperti yang Tuhan perintahkan kepada kita? Kita harus hidup saling bersabar dalam kasih satu dengan yang lain. Itu adalah sesuatu yang sangat berbeda. Bila kita saling bertahan tanpa kasih, maka hasilnya adalah dendam, kebencian, dan ketidaksukaan terhadap orang lain. Bertahan dengan satu dengan yang lain dalam kasih nampak berbeda. Kegagalan kita untuk saling bertahan dalam kasih adalah mengapa pertikaian terjadi dalam hubungan, pernikahan gagal, dan gereja terpecah. Orang-orang akan membuat kita kesal. Kita tahu ini sulit dibayangkan, tetapi terkadang kita akan membuat orang kesal, dan kita tahu itu sangat sulit bagi kita untuk membayangkannya. Tetapi terkadang orang lain juga membuat kita kesal. Kita berpikir bahwa setiap orang adalah masalahnya. Kita semua berbeda satu sama yang lain, dan kita akan saling mengganggu. Masalahnya juga terletak pada bagaimana kita menangani satu sama yang lain.
Pertimbangkan lagi apa yang dikatakan Rasul Paulus. Kita harus saling menanggung dalam kasih. Kita tidak akan berhenti mengasihi orang lain karena kesalahan mereka. Masalahnya adalah orang lain melakukan sesuatu yang menjengkelkan, baik disengaja maupun tidak, dan kita tidak menanganinya dengan kasih. Yang kita lakukan adalah kita menjadi kesal kembali. Solusi sempurna yang membuat orang lain kesal adalah dengan menjadi jengkel, bukan? Tidak. Solusi sempurna yang diberikan Tuhan kepada kita adalah mengasihi sebagai balasannya. Saling menanggung dalam kasih berarti kita tidak akan berhenti mengasihi satu sama yang lain karena kesalahan mereka. Kita saling menanggung dalam kasih adalah jalan dua arah. Kita pikir kita menanggung orang lain itu dalam kasih, tetapi coba tebak, mereka juga menanggung kita dalam kasih sama seperti kita. Selalu ada sesuatu yang kita tanggung satu dengan yang lain. Jemaat yang diberkati Tuhan, tubuh Kristus harus menjadi tempat yang aman di mana pelanggaran dan kesalahan kita satu sama yang lain dengan cepat dilupakan. Betapa mengerikannya ketika anak-anak Tuhan menyimpan dendam dan sakit hati terhadap satu dengan yang lain. Kita tidak dapat melupakan bahwa kita semua ini saling mengganggu dengan cara yang salah, membuat kesalahan, melakukan hal-hal yang menyakitkan, dan mengatakan hal yang salah pada waktu yang salah. Siapa yang tidak merasa seperti itu? Mereka telah memasukkan kaki ke dalam mulut mereka setiap hari. Tetapi kita harus menanggung sama dengan yang lain dalam kasih. Rasul Paulus memberitahu bahwa kasih menutupi segala sesuatu dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Berarti kasih itu tidak menyimpan dendam. 1 Korintus 13 ayat 7. Jadi kunci untuk hidup saling bertoleransi dalam kasih yaitu 1. Praktekkan kerendahan hati. Jangan terlalu memikirkan diri sendiri dan tentang diri sendiri. Kita tidak dapat bersabar dengan penuh kasih terhadap satu sama yang lain jika yang kita lakukan hanyalah memikirkan diri sendiri dan betapa kesalnya kita terhadap satu dengan yang lain. Yang kedua, kita perlu memiliki kelemah lembutan. Surat kepada jemaat yang ada di Kolose yang dikatakan oleh Rasul Paulus mengatakan kebaikan dan hati yang penuh belas kasihan. Gagasan tentang kelemah lembutan ini adalah memiliki pertimbangan bagi orang lain, ketuduhan terhadap orang lain, dan kesopanan bagi orang lain. Kita tidak mencari pembalasan, tetapi mempertimbangkan orang lain terlebih dahulu. Yang ketiga, kita memiliki kesabaran yang merupakan gagasan tentang pengendalian diri. Kita tidak terburu-buru, tetapi panjang sabar. Jadi kita sabar terhadap kelemahan satu dengan yang lain. Tidak ada seorang pun yang sempurna dan bahkan mendekati sempurna. Dalam masa Lent pada saat ini, marilah kita hidup bertoleransi antara satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk renungan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah Tuhanlah yang memberkati kami untuk dapat kami lakukan dalam sepanjang kehidupan kami. Berkati kami dalam pekerjaan kami, kegiatan kami, aktivitas kami dalam satu hari ini. Tambahkan kami kesehatan, tambahkan kami kekuatan, jaga kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau yang menuntun dan memelihara kehidupan kami. Biarlah apa yang kami kerjakan dan lakukan itu dapat berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang di dalam kelemahan tubuh jasmani mereka. Mari Engkau jamah tubuh mereka. Kau jamah makanan dan minuman, bahkan obat-obatan yang dipakai. Biarlah itu mempercepat proses kesembuhan yang dari Tuhan. Sempurnakan kesehatan mereka Bapak. Kami serahkan Tuhan Ibu Frida Boru Tahuru, Bapak Ramses Tampu Bolon, Bapak Daulat Manurung, dan anak kami Rafa Siregar. Biarlah semakin kuat dan semakin sehat dalam tubuh jasmani mereka. Biarlah mereka boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Tambahkan kebahagiaan dan sukacita kepada mereka Bapa.
Kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan, Engkau memberikan satu usia ulang tahun pernikahan bagi keluarga Amang Ermanik Inang Pendeta Neti Aritonang yang pada hari ini genap usia pernikahan mereka, yaitu 26 tahun. Kau semakin memberikan kebahagiaan, kesehatan, dan juga sukacita. Tambahkan Tuhan keharmonisan, dan biarlah Tuhan keluarga ini tetap merasakan kasih Tuhan. Hadirlah Tuhan melalui Roh Kudus-Mu melawat dan juga memelihara kehidupan keluarga ini, beserta juga untuk anak-anak yang Engkau titipkan bagi keluarga Amang Ermanik Inang Pendeta Neti Aritonang. Kiranya Tuhanlah yang memberkati. Berkati anak-anak kami Tuhan, yang jauh ataupun yang dekat dari kami, dalam segala usia dan kebutuhan mereka. Mari Engkau ikut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan biarlah mereka semakin dewasa di dalam pemeliharaan kasih Tuhan, dan kiranya Tuhanlah yang mengarahkan kehidupan mereka. Biarlah melalui anak-anak kami nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Berkati Tuhan orang tua kami dalam masa tua mereka, dalam lanjut usia ataupun usia mereka. Tambahkan mereka kesehatan, kesabaran, kekuatan. Hibur mereka ya Tuhan dalam menjalani masa tua mereka Tuhan. Mari Tuhan Kau berikan kekuatan. Biarlah mereka semakin percaya dengan kekuatan dan kuasa Tuhan. Mereka semakin semangat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan doa kami ini kepadamu. Di atas segalanya ampuni atas dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mari Tuhan Kau jawab doa-doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.